Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci, sebuah perjalanan hidup bersama yang dibangun dengan cinta, kesetiaan, dan doa. Sejak awal aku menikah dengan Bima, suamiku, aku benar-benar berusaha menjadi istri yang baik, mendukungnya dalam segala hal, bahkan menutupi banyak kelemahannya di depan orang lain. Aku pikir, dengan semua ketulusanku, rumah tangga kami akan bahagia, meski aku seringkali harus menahan perasaan karena mertua tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Mertuaku, terutama Ibu Bima, selalu memandang rendah diriku. Aku tahu alasannya, karena aku tampak sederhana, biasa saja, tanpa hiasan glamor, tanpa barang-barang mahal yang selalu mereka bangga-banggakan. Mereka tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tetapi karena aku ingin dicintai sebagai diriku, bukan karena hartaku. Aku menyembunyikan identitasku sebagai pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Aku ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang normal, tanpa bayang-bayang kekuasaan dan uang. Tetapi ternyata kesederhanaan yang kupilih justru membuat mereka meremehkanku. Sejak awal aku masuk ke keluarga ini, aku sudah merasa dinginnya perlakuan mereka. Senyum yang dipaksakan, kata-kata yang menusuk, dan tatapan sinis seolah aku ini bukan siapa-siapa. Bima, suamiku, awalnya selalu ada di pihakku, membelaku, dan meyakinkan bahwa seiring waktu, orang tuanya akan menerima aku sepenuh hati. Aku percaya. Aku terlalu naif saat itu. Tahun-tahun awal pernikahan berjalan biasa saja. Aku tidak pernah menuntut lebih, aku hanya ingin kebersamaan. Meski mertua seringkali membanding-bandingkan aku dengan menantu dari keluarga lain yang katanya kaya raya, aku mencoba menutup telinga. Aku pikir, selama aku dan Bima masih saling mencintai, aku bisa bertahan. Namun, cinta rupanya tidak cukup ketika kesetiaan mulai pudar. Aku mulai merasakan perubahan pada diri Bima sekitar tahun ketiga pernikahan kami. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Awalnya aku percaya. Aku tahu dia memang bekerja di perusahaan milik keluarga kecilnya, meskipun aku tahu jelas kalau pekerjaan itu sebenarnya tidak sesibuk yang dia katakan. Ia lebih sering menghabiskan waktu nongkrong dengan teman-temannya. Aku tetap diam. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Namun lama-kelamaan, sikapnya mulai berubah drastis. Dia semakin jarang berbicara denganku, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Saat aku mencoba bertanya, ia selalu tampak tidak sabar, seolah keberadaanku mengganggunya. Malam-malam panjang kami yang dulu selalu diisi dengan obrolan ringan kini berganti dengan sunyi. Bahkan sekadar menatap wajahku pun sepertinya ia enggan. Aku berusaha mencari jawaban dengan caraku. Aku mencoba menghubunginya di kantor, tetapi seringkali ia tidak ada di tempat. Rekan kerjanya mengatakan Bima keluar bersama seorang wanita. Saat itu hatiku mulai gelisah, tetapi aku mencoba menyangkal. Mungkin itu hanya klien atau teman kerja, pikirku. Namun naluri seorang istri tidak pernah salah. Aku mulai menyelidiki dengan diam-diam. Aku menanyakan pada sopir yang kadang menjemputnya, aku mencari tahu melalui beberapa kenalan. Sampai akhirnya, kenyataan yang paling menyakitkan itu datang menghantamku. Bima berselingkuh. Dan lebih menyakitkan lagi, wanita itu adalah salah satu karyawan di perusahaanku sendiri. Aku masih ingat malam itu, ketika aku pulang larut setelah rapat besar dengan tim manajemen. Aku masuk ke ruang kerja pribadiku di rumah, membuka beberapa laporan karyawan, lalu tanpa sengaja aku melihat foto di media sosial. Foto itu menunjukkan Bima bersama seorang wanita, dengan wajah yang tidak asing bagiku. Dia adalah Dina, salah satu staf administrasi di perusahaanku. Tanganku bergetar. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dina, wanita itu selalu tampak sopan di kantorku. Aku tidak pernah menyangka, karyawan yang sering menunduk ketika bertemu denganku, yang selalu berkata dengan nada lembut, ternyata berani merebut suamiku di belakangku. Malam itu aku menangis sendirian. Air mata yang mengalir bukan hanya karena dikhianati suami, tetapi juga karena merasa begitu diremehkan. Aku, pemilik perusahaan, seorang wanita mandiri yang kuat, justru diperlakukan seolah aku wanita lemah tanpa daya. Mereka tidak tahu siapa aku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Aku mendapati semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan mereka.
Dina sering izin pulang lebih awal dengan alasan keluarga, tetapi ternyata ia pergi bersama Bima. Mereka terlihat makan malam bersama, bahkan menginap di hotel. Semua itu semakin menorehkan luka di hatiku. Dan yang paling membuatku ingin tertawa getir adalah ketika mertuaku mulai terang-terangan memuji Dina. Akhirnya Bima menemukan wanita yang pantas untuknya. Lihat cara berpakaiannya, anggun sekali. Pasti dari keluarga kaya raya. Begitu aku pernah mendengar bisikan ibu mertua pada salah satu tetangganya, tanpa sadar bahwa aku mendengar. Aku berdiri kaku waktu itu. Rasanya aku ingin berteriak dan mengatakan, kalian tidak tahu apa-apa. Wanita itu hanya karyawanku. Tetapi aku menahan diri. Aku memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka bisa tenggelam dalam kebodohan mereka. Setiap kali Dina datang ke rumah mertua bersama Bima, aku hanya bisa menyaksikan betapa senangnya mereka menyambutnya. Senyum mereka lebar, sambutan mereka hangat, sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan sejak aku menjadi menantu di rumah itu. Hatiku perih, tetapi ada bara yang perlahan tumbuh dalam diriku. Bukan sekadar marah, bukan sekadar sakit hati, tapi keinginan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Namun aku tahu, belum saatnya. Aku belajar untuk bersabar. Aku membiarkan mereka menilai aku sebagai wanita miskin biasa. Aku biarkan mereka terbuai oleh kepalsuan Dina. Aku ingin mereka benar-benar yakin, agar saat aku membuka kedok mereka nanti, semuanya menjadi pukulan telak yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Sementara itu, hubungan rumah tanggaku dengan Bima semakin rapuh. Ia sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Dina. Ia pulang semakin jarang, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Saat aku bertanya, ia menjawab ketus, "Jangan ikut campur, hidupku bukan hanya tentang kamu." Aku terdiam, menelan kata-kata itu seperti racun. Di satu sisi, aku merasa hancur karena kehilangan suami yang pernah kucintai. Tapi di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa aku tidak boleh terus merendahkan diriku sendiri demi mempertahankan pernikahan yang jelas-jelas sudah mati. Aku tidak boleh terus membiarkan mereka menertawakanku. Aku punya kuasa, aku punya segalanya. Dan aku akan menunggu saat yang tepat untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Namun, luka itu tetap ada. Luka karena cinta yang dikhianati, karena kesetiaan yang dikhianati. Aku sering terjaga di malam hari, merenung sendirian. Menatap kosong ke arah langit-langit kamar yang dingin, mendengar suara jam berdetak, sementara di luar sana mungkin suamiku sedang memeluk wanita lain. Apakah aku tidak cukup baik? Tanyaku pada diri sendiri berkali-kali. Tetapi setiap kali aku melihat cermin, aku tahu jawabannya. Aku baik. Aku bahkan terlalu baik untuk pria seperti Bima. Aku tidak kurang apapun. Akulah yang terlalu bodoh karena memberi cinta pada orang yang salah. Aku mulai belajar melepaskan perasaan itu. Aku mulai menata hatiku, bersiap untuk hari di mana aku akan menunjukkan pada mereka semua bahwa mereka telah salah menilai diriku. Hari ketika semua topeng akan terbuka dan semua orang melihat siapa yang sebenarnya mereka hina. Hari itu akan datang. Dan aku menunggunya dengan sabar. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terbongkar bagiku terasa berjalan lambat. Aku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri. Setiap kali aku melihat wajah Bima, suamiku, aku seperti sedang melihat seorang pria yang tak lagi kukenal. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya sikap dingin Bima, tetapi juga perlakuan mertuaku yang semakin jelas menunjukkan kebencian pada diriku. Mereka kini terang-terangan membanding-bandingkan aku dengan Dina. Coba lihat Dina, cara bicaranya halus, sopan, penampilannya juga berkelas. Dia pasti dari keluarga terpandang. Begitu komentar ibu mertua di ruang tamu, sambil tersenyum bangga ke arah Dina. Aku duduk tak jauh dari mereka, seolah tak dianggap. Senyum Dina mengembang, penuh kepura-puraan, seakan ingin menunjukkan dirinya pantas dipuji. Aku hanya menatapnya dingin. Dalam hatiku, aku tahu siapa dirinya sebenarnya. Seorang karyawan biasa di perusahaanku, dengan gaji pas-pasan, tapi lihai berakting seolah seorang sosialita. Lucu, pikirku. Sungguh lucu melihat bagaimana mertua dan suamiku bisa begitu mudah terbuai oleh tipuan murahan seperti itu. Sejak saat itu, Dina semakin sering hadir di rumah mertuaku.
Ia membawa hadiah-hadiah kecil yang entah dari mana ia dapatkan, mungkin hasil pinjaman atau pura-pura meminjamkan milik orang lain, untuk semakin menanamkan citra dirinya sebagai wanita kaya. Sekali waktu aku melihatnya membawa sebuah tas bermerek. Aku tahu pasti itu barang tiruan, karena di perusahaanku sendiri aku punya tim khusus yang paham betul soal kualitas produk asli dan palsu. Tapi mertuaku, dengan mata berbinar, langsung percaya. Wah, Dina, tas kamu bagus sekali. Pasti mahal, ya? Hanya orang kaya yang bisa beli barang seperti ini, puji ibu mertua sambil menyentuh tas itu dengan kagum. Aku hampir tertawa mendengarnya. Bagaimana mungkin mereka bisa sebegitu mudah tertipu? Namun, aku menahan diri. Aku hanya mengamati, membiarkan mereka semakin masuk ke dalam jebakan ilusi mereka sendiri. Bima pun tampak semakin lengket dengan Dina. Ia bahkan tak lagi malu-malu menggandeng Dina di depan orang tuanya. Mereka seolah sudah melupakan status Bima yang masih menjadi suamiku secara sah. Aku masih istrinya, tapi kehadiranku di mata mereka sudah dianggap tak berarti. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka di ruang tamu ketika aku turun untuk mengambil air. Bu, Pat, aku serius dengan Dina. Aku ingin menikahinya, ucap Bima dengan nada yakin. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Ayah mertuaku menepuk bahunya dengan bangga. Itu baru anak ayah. Akhirnya kamu menemukan wanita yang sepadan. Ayah dan ibu tidak akan keberatan kalau kamu meninggalkan istrimu sekarang. Lagi pula, apa yang bisa dibanggakan dari dia? Tidak ada. Aku berdiri kaku di balik tembok, mendengarkan setiap kata mereka menusuk seperti belati. Mereka benar-benar tidak pernah melihatku sebagai bagian dari keluarga. Selama ini aku hanyalah pengisi ruang kosong yang tak pernah dianggap. Dina tersenyum manis malam itu, menunduk dengan gaya anggun, sambil berkata, "Saya tidak ingin merebut, Pak, Bu. Tapi kalau memang Bima serius, saya akan berusaha menjadi menantu yang baik untuk keluarga ini." Ah, betapa manisnya racun itu. Mertuaku langsung jatuh hati padanya. Kamu memang calon menantu idaman. Lembut, pintar membawa diri, dan jelas-jelas dari keluarga baik-baik. Tidak seperti, kata ibu mertua, lalu melirik ke arahku yang baru masuk ke ruang tamu. Tatapannya penuh sindiran. Aku tersenyum samar. Tidak seperti siapa, Bu? Tanyaku tenang. Ibu mertua pura-pura terbatuk, lalu mengalihkan pandangan. Dina tersipu-sipu, Bima hanya diam, enggan menatapku. Aku tahu mereka tidak akan pernah berani mengatakannya langsung. Tapi aku sudah cukup tahu maksud mereka. Sejak malam itu, rencana besar mertua mulai terlihat jelas. Mereka ingin menjadikan Dina sebagai menantu, dan aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Hari-hari berikutnya aku benar-benar diperlakukan seperti orang asing. Setiap kali ada acara keluarga, aku sengaja tidak diberitahu. Aku tahu dari tetangga atau kenalan bahwa keluarga Bima sering mengadakan pertemuan besar, bahkan mengundang Dina secara khusus. Suatu hari, aku sengaja datang tanpa memberitahu. Aku ingin tahu sejauh mana mereka berani. Benar saja, ketika aku tiba di rumah mertua, aku melihat halaman rumah sudah penuh mobil tamu. Di ruang tamu, Dina duduk manis di kursi utama, mengenakan gaun indah. Semua mata tertuju padanya. Aku masuk dengan tenang. Semua orang menoleh, suasana mendadak hening. "Oh, kamu datang juga?" ucap ibu mertua dengan nada dingin, seolah aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku tersenyum kecil. Kenapa tidak? Bukankah aku masih menantu di keluarga ini? Tatapan ibu mertua langsung tajam. Sementara Dina hanya menunduk, pura-pura merasa tidak enak, padahal aku bisa melihat senyum puas yang ia sembunyikan. Malam itu, aku duduk sendirian di pojok ruangan, mendengarkan mereka semua membicarakan rencana besar, pernikahan mewah untuk Bima dan Dina. Kita harus bikin pesta besar-besaran. Undang semua pejabat, pengusaha, dan orang penting di kota ini. Biar mereka tahu keluarga kita ini tidak main-main, kata ayah mertua bersemangat. Betul. Apalagi Dina kan anak orang kaya, masa pesta pernikahannya sederhana? Kita harus tunjukkan kelas kita, sambung ibu mertua. Dina hanya tersenyum anggun, sesekali menatap Bima yang tampak puas. Aku duduk di sana, menahan diri sekuat tenaga agar tidak tertawa terbahak-bahak.
Mereka benar-benar yakin bahwa Dina anak orang kaya. Padahal aku tahu betul, gajinya saja kadang habis sebelum akhir bulan. Aku tahu seluruh latar belakangnya. Tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan mempermalukan diri sendiri. Sejak itu, aku makin sering mendengar sindiran-sindiran pedas. Kamu tidak pernah bisa memberi pesta sebesar yang akan kami adakan nanti untuk Bima dan Dina. Kamu memang bukan pasangan yang tepat, ujar ibu mertua padaku suatu siang saat aku berkunjung ke rumah. Aku menatapnya tenang. Kalau memang itu yang ibu pikirkan, silakan. Tapi jangan salah menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Ibu mertua tertawa mengejek. Kamu bicara seperti itu karena kamu tidak punya apa-apa. Jangan iri, ya, lihat nanti pesta mereka akan jadi pesta paling mewah di kota ini. Aku hanya mengangguk, tersenyum samar, lalu pamit pulang. Di dalam mobil, aku menutup mata dan tertawa kecil. Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan, aku akan biarkan. Sampai tiba waktunya aku membuka semua kebohongan ini. Hari demi hari berlalu, dan persiapan pesta pernikahan semakin gencar. Mertuaku benar-benar totalitas. Mereka menyewa gedung terbesar di kota, memesan dekorasi mewah, bahkan memamerkan rencana itu kepada tetangga dan kerabat. Semua orang mulai membicarakan betapa megahnya pesta itu nanti. Semua orang juga percaya bahwa Dina adalah wanita kaya raya. Hanya aku yang tahu kebenarannya. Dan aku, dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan topeng mereka semua. Aku ingin mereka benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa mereka telah menemukan menantu sempurna, sebelum aku hancurkan semua mimpi itu dalam sekejap mata. Hari-hari berlalu, dan semakin jelas bahwa keluarga mertuaku kini menaruh seluruh perhatian dan energi mereka pada satu hal, pernikahan besar Bima dan Dina. Aku mendengar kabar dari sana-sini, bahkan dari tetangga yang dengan penuh semangat membicarakan rencana pesta itu. Mertuaku tidak pernah berhenti menyombongkan bahwa mereka akan menggelar acara yang paling megah di kota ini. Pokoknya, semua orang penting harus datang. Pejabat, pengusaha, bahkan wartawan. Kita tunjukkan kalau keluarga ini punya kelas, begitu yang kudengar langsung dari mulut ibu mertua saat aku tak sengaja berkunjung. Lucu sekali. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, melihat ibu mertua, ayah mertua, Bima, dan Dina sibuk membolak-balik katalog gedung pernikahan, dekorasi, hingga catering. Mereka tampak begitu antusias, seperti sedang mempersiapkan pesta kerajaan. Sementara aku, istri sah dari Bima, hanya berdiri menyaksikan dari kejauhan, seolah aku ini hanyalah bayangan. Dina duduk di samping Bima, dengan gaya lemah lembutnya yang palsu. Tangannya sesekali menyentuh tangan Bima, seolah ingin menegaskan bahwa dialah calon istri sesungguhnya. Gedung Grand Nirwana cocok sekali, Pak, Bu, katanya sambil menunjuk brosur. Tempatnya luas, dekorasinya bisa dibuat megah, dan lokasinya strategis. Aku tersenyum tipis. Aku tahu gedung itu, karena perusahaan dekorasi yang bekerja sama dengan Grand Nirwana adalah salah satu anak perusahaan milikku. Lucu rasanya melihat mereka memilih sesuatu yang sebenarnya berada di bawah kendaliku. Ayah mertua mengangguk mantap. Yah, itu bagus sekali. Tidak boleh kalah dengan pesta pernikahan keluarga Surya minggu lalu. Kita harus lebih mewah, lebih ramai, lebih megah. Ibu mertua menimpali, betul. Kita harus bikin orang iri. Apalagi dengan menantu seperti Dina, kita bisa pamerkan kalau keluarga kita naik kelas. Aku menahan tawa mendengar kata-kata itu. Menantu seperti Dina? Wanita yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar satu meja VIP di gedung itu? Aku menarik napas dalam, lalu berkata, bukankah biaya sewa gedung itu sangat mahal? Apa ibu yakin bisa menutupinya? Mereka semua menoleh padaku, seolah baru sadar bahwa aku ada di ruangan itu. Ibu mertua mendengus. Kamu tidak usah ikut campur. Kamu tidak mengerti. Dina ini anak orang kaya, tentu saja dia bisa membantu. Lagi pula, untuk pesta sebesar ini, banyak orang akan rela memberi sponsor. Dina tersipu-sipu, menunduk manis. Aku tahu betul itu hanya akting. Ia pasti sedang panik di dalam hati, karena aku paham persis kondisi finansialnya. Tapi sayangnya, mertua terlalu buta untuk menyadari kepalsuan itu. Aku hanya mengangguk,
menahan diri untuk tidak tertawa di depan mereka. Hari demi hari, persiapan itu semakin gencar. Mereka mengundang beberapa vendor, memilih gaun pengantin, hingga mencetak undangan dengan desain mewah. Yang lebih menyakitkan, aku mendengar sendiri ibu mertua berkata pada salah satu tetangganya, "Ah, menantu yang satu itu," menyindir aku, "tidak pernah bisa memberi apa-apa untuk keluarga ini. Pernikahannya dulu biasa saja, sederhana sekali. Tapi lihat nanti, pernikahan Bima dengan Dina akan jadi pesta terbesar tahun ini." Aku menggenggam erat tanganku mendengar kalimat itu. Rasanya ingin aku katakan pada semua orang bahwa akulah pemilik perusahaan yang akan menyuplai setengah dari pesta itu, bahwa akulah wanita yang sebenarnya bisa membuat pesta lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Aku ingin mereka tenggelam lebih dalam lagi dalam kesombongan dan kebodohan mereka. Suatu sore, aku sengaja duduk di taman rumah mertua ketika ibu mertua datang bersama Dina. Mereka baru pulang dari butik gaun pengantin. Dina membawa beberapa katalog, wajahnya terlihat bahagia, penuh rasa percaya diri. "Aku sudah memilih gaun yang paling mahal, Bu. Harganya hampir ratusan juta, tapi sebanding dengan kualitasnya. Semua tamu pasti terpesona nanti," kata Dina dengan nada manja. Aku menoleh sekilas, lalu tersenyum dingin. "Gaun dengan harga ratusan juta? Wah, luar biasa sekali. Semoga sesuai dengan kemampuanmu, Dina." Dina menoleh cepat, matanya membesar, lalu buru-buru tersenyum lagi. "Tentu saja. Aku kan anak orang berada, Kat? Jangan khawatir." Aku hampir tertawa keras. "Anak orang berada? Ah, Dina, kau bahkan masih punya tunggakan cicilan motor." Ibu mertua menatapku dengan penuh sindiran. "Kamu tidak perlu iri. Wajar saja kalau Dina bisa membeli gaun mahal. Dia memang pantas. Tidak seperti kamu yang dulu hanya pakai gaun biasa." Aku menarik napas dalam, lalu menjawab tenang, "Oh, jangan salah, Bu. Aku tidak iri sama sekali. Aku malah senang melihat kalian begitu bahagia mempersiapkan ini semua. Semoga berjalan lancar, ya." Mereka mengira aku tulus. Padahal dalam hatiku, aku sedang menyiapkan rencana yang akan membuat pesta itu menjadi bencana besar dalam hidup mereka. Semakin dekat hari pernikahan, semakin banyak cerita yang kudengar. Mereka sudah memesan undangan untuk ribuan orang, menyewa dekorasi bertema, kerajaan modern, bahkan merencanakan pesta kembang api yang spektakuler. Ibu mertua dengan penuh kebanggaan mengatakan pada setiap tamunya, pesta ini akan jadi sejarah. Tidak ada yang bisa menandingi. Sementara itu, Bima semakin jauh dariku. Ia tidak lagi pulang ke rumah. Semua waktunya ia habiskan bersama Dina. Aku tahu mereka bahkan sudah tinggal bersama. Aku tidak lagi merasa sakit hati. Justru aku merasa semakin kuat. Karena aku tahu, hari pembalasan semakin dekat. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang kerja rumahku. Aku membuka laptop, memeriksa daftar vendor yang akan bekerja untuk pesta pernikahan Bima dan Dina. Lucunya, sebagian besar vendor itu adalah rekan bisnis perusahaanku. Aku tersenyum puas. Semua ini memudahkanku. Aku bisa mengatur segalanya tanpa mereka tahu. Aku bisa memastikan bahwa pada hari itu, bukan hanya pesta yang akan hancur, tetapi juga nama baik mereka, harga diri mereka, bahkan seluruh ilusi mereka tentang kehidupan mewah. Aku menutup laptop, lalu menatap bayangan diriku di kaca jendela. Bersiaplah, semua. Hari itu akan datang. Hari ketika semua kepalsuan ini runtuh. Aku akan membuat kalian menyesal pernah meremehkan aku. Beberapa hari sebelum pesta, aku sengaja menghadiri salah satu pertemuan keluarga di rumah mertua. Aku ingin melihat sejauh mana kesombongan mereka. Ternyata mereka sedang membicarakan daftar tamu undangan. "Kita harus undang pengusaha besar itu, apa namanya? Oh, ya, Nyonya Arista. Dia pemilik perusahaan raksasa di kota ini. Kalau dia datang, pesta kita pasti makin bergengsi," kata ibu mertua dengan penuh semangat. Aku hampir tersedak menahan tawa. Nyonya Arista adalah aku. Mereka ingin mengundangku, tanpa tahu bahwa akulah yang mereka hina selama ini. "Baik, Bu," jawab Dina manis. "Nanti saya coba kontak. Mudah-mudahan beliau mau hadir." Aku menatap mereka lekat-lekat,
lalu berkata pelan, "Tenang saja. Dia pasti akan hadir." Mereka mengerutkan dahi, bingung dengan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum samar, lalu beranjak pergi. Di dalam hati, aku sudah tahu, pesta itu akan menjadi panggungku. Bukan untuk mereka, tapi untukku. Untuk memperlihatkan siapa sebenarnya yang mereka remehkan. Untuk membuka kedok si pelakor yang mereka agungkan. Untuk membuat semua orang sadar betapa bodohnya mereka selama ini. Dan aku akan melakukannya dengan cara paling elegan, paling memalukan, dan paling menyakitkan bagi mereka. Hari itu semakin dekat. Dan aku sudah siap. Hari yang dinanti oleh mereka akhirnya tiba. Hari yang mereka banggakan sebagai hari paling bersejarah. Hari yang katanya akan menunjukkan pada seluruh kota betapa tingginya kelas keluarga mereka. Hari pernikahan Bima dan Dina. Sejak pagi, berita tentang pesta itu sudah tersebar kemana-mana. Surat kabar lokal menulis, pernikahan megah anak keluarga Pratama dengan gadis misterius. Undangan sudah tersebar luas. Ribuan tamu diundang, pejabat, pengusaha, sosialita, bahkan tokoh masyarakat. Gedung Grand Nirwana, gedung termegah di kota ini, dihiasi layaknya istana. Lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang, bunga segar dari luar negeri menghiasi setiap sudut ruangan. Dari luar, pesta itu memang terlihat seperti pesta impian. Aku datang agak terlambat sore itu, dengan gaun elegan berwarna merah marun, rambut disanggul anggun, dan perhiasan sederhana tapi berkelas. Begitu aku melangkah masuk, semua mata menoleh padaku. Beberapa tamu berbisik, "Siapa itu?" "Cantik sekali. Aku pernah lihat wajahnya, tapi di mana ya?" Mereka tidak tahu, karena selama ini aku selalu tampil sederhana. Hari ini, aku ingin menampakkan sisi lainku. Aku ingin semua orang terkejut. Aku berjalan pelan di atas karpet merah, tersenyum anggun, lalu duduk di kursi VIP. Panitia acara menghampiriku dengan hormat. Mereka tahu siapa aku sebenarnya, pemilik perusahaan yang bahkan ikut mendanai sebagian vendor pesta ini. Di panggung utama, Bima berdiri gagah dengan jas hitam elegan. Wajahnya penuh senyum bangga, seolah ia baru saja memenangkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Di sampingnya, Dina berbalut gaun putih mengkilap dengan ekor panjang. Dari jauh, ia terlihat seperti putri raja. Ia menatap para tamu dengan senyum penuh percaya diri, yakin bahwa hari ini ia resmi menjadi ratu. Di kursi depan, ibu mertua dan ayah mertua duduk dengan wajah berbinar. Mereka berbisik pada setiap tamu, membanggakan pesta ini. "Lihatlah, anak saya akhirnya menikah dengan gadis kaya. Pesta ini bukti bahwa keluarga kami sejajar dengan keluarga besar lainnya," kata ayah mertua dengan lantang. Ibu mertua menambahkan, menantu lama itu tidak ada apa-apanya dibanding Dina. Sekarang barulah Bima punya pasangan yang pantas. Aku mendengar semuanya. Hatiku dingin, tapi bibirku tersenyum. Acara dimulai. Pembawa acara naik ke panggung, memuji-muji pasangan pengantin. Musik orkestra mengalun lembut. Para tamu bertepuk tangan meriah ketika Bima dan Dina berjalan beriringan ke altar, tangan mereka saling bergandengan. Aku berdiri pelan, melangkah menuju tengah ruangan. Semua mata mulai tertuju padaku. Langkahku mantap. Gaunku berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Senyumku penuh ketenangan. Aku berhenti tepat di depan panggung, lalu berkata dengan suara lantang. "Selamat sore, semuanya. Maaf, bolehkah aku ikut memberi sedikit ucapan?" Pembawa acara tertegun, bingung harus bagaimana. Bima menatapku kaget, wajahnya memucat. Dina tersentak, senyumnya perlahan memudar. Ibu mertua berdiri dari kursinya dengan wajah marah. "Kamu berani datang ke sini?" teriaknya. Aku menoleh padanya, tersenyum tenang. "Mengapa tidak, Bu? Bukankah ini pernikahan anakmu? Aku masih bagian dari keluarga ini, bukan?" Para tamu mulai berbisik. Suasana berubah tegang. Aku naik ke panggung dengan langkah anggun. Mikrofon kuambil dari tangan pembawa acara. "Bapak, Ibu, para tamu yang terhormat," ucapku lantang. Hari ini adalah hari yang katanya penuh kebahagiaan. Pernikahan mewah antara Bima, suamiku. Aku menekankan kata, suamiku. Para tamu terkejut.
Suara bisikan semakin ramai. Dengan Dina, seorang wanita yang katanya berasal dari keluarga kaya raya. Benar begitu? Aku menoleh pada Dina. Wajahnya pucat pasi, senyumnya kaku. Ibu mertua maju ke depan, mencoba menghentikanku. Cukup. Jangan bikin malu di sini. Aku menoleh padanya tajam. Malu? Justru hari ini aku akan membantu kalian membuka mata. Malu itu bukan karena aku berbicara, tapi karena kalian ditipu oleh penampilan. Ruangan semakin riuh. Para tamu mulai penasaran. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tenang. Perkenalkan, namaku Arista. Mungkin sebagian dari kalian mengenal nama itu. Aku adalah pemilik perusahaan Arista Group, perusahaan terbesar di kota ini. Tamu-tamu saling terperangah. Beberapa langsung mengenal namaku. Benar sekali, perusahaan Arista Group yang selama ini banyak bekerja sama dengan proyek besar, akulah pemiliknya. Dan yang lebih menarik lagi, Dina yang berdiri di samping suamiku itu, aku menunjuk ke arah Dina. Hanyalah salah satu karyawan administrasi di perusahaanku. Seisi ruangan hening seketika. Wajah Dina memucat, tangannya bergetar. Bima terdiam, matanya membesar tak percaya. Aku melanjutkan. Ya, kalian tidak salah dengar. Wanita yang kalian kira kaya raya hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Semua barang bermerek yang ia pamerkan hanyalah tiruan. Semua cerita tentang keluarga kaya hanyalah bohong. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, bercampur dengan tawa sinis dari beberapa tamu. Ibu mertua maju dengan wajah merah padam. Kamu bohong. Dina bukan wanita sembarangan. Aku menatapnya tajam. Kalau ibu tidak percaya, silakan tanya pada tamu undangan yang juga bekerja di perusahaanku. Mereka semua tahu siapa Dina sebenarnya. Beberapa tamu mulai mengangguk, ada yang berbisik. Benar, aku pernah lihat dia di kantor Arista Group. Ibu mertua terdiam, wajahnya semakin memerah. Ayah mertua hanya bisa menunduk malu. Aku menatap Dina. Kau pikir bisa menipu semua orang dengan gaun mahal dan senyum palsu? Kau pikir bisa mengambil alih hidupku dengan kebohongan? Tidak semudah itu. Hari ini, semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Air mata mulai mengalir di wajah Dina. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Aku meletakkan mikrofon kembali, lalu berbalik meninggalkan panggung. Namun sebelum turun, aku menambahkan satu kalimat terakhir. Selamat atas pesta megahnya. Sayang sekali, pesta ini tidak akan pernah berakhir bahagia. Karena semua ini dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Suasana gedung kacau. Para tamu mulai meninggalkan ruangan, beberapa tertawa, beberapa menggeleng-gelengkan kepala. Memalukan sekali. Bagaimana bisa keluarga sebesar itu tertipu? Kasihan sekali, pesta mewah tapi malah jadi aib. Bima mengejarku dengan wajah panik. Arista, tunggu. Aku berhenti, menoleh padanya. Apa lagi yang mau kau katakan, Bima? Bukankah ini pilihanmu? Kau meninggalkan istri sahmu demi karyawan biasa yang bahkan berbohong tentang dirinya. Bima terdiam, wajahnya pucat. Dina menangis terseduh-seduh di panggung, sementara ibu mertua berteriak histeris, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Aku tersenyum dingin, lalu berjalan keluar dari gedung dengan kepala tegak. Udara malam terasa segar di luar. Aku menghirupnya dalam-dalam, merasakan kepuasan luar biasa. Hari ini, aku berhasil membuat mereka melihat siapa aku sebenarnya. Hari ini, aku berhasil membuka kedok mereka di depan semua orang. Dan ini baru permulaan. Aku masih punya langkah berikutnya, menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Aku masih ingat jelas wajah mereka malam itu, wajah yang berubah dari penuh kebanggaan menjadi hancur lebur dalam sekejap. Bima, suamiku yang dulu kupercaya, menatapku dengan pandangan kosong tak berdaya. Dina, si pelakor yang selama ini pongah, hanya bisa menangis sesenggukan, sementara ibu mertua berteriak histeris, marah, kecewa, dan kalut. Itu baru permulaan. Hari ini, aku bersumpah akan menghancurkan kehidupan mereka, bukan sekadar dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Keesokan harinya, aku duduk di ruang kerjaku. Gedung pencakar langit yang berdiri megah di tengah kota adalah milikku. Dari lantai 20,
Aku bisa melihat seluruh kota dengan jelas. Telepon di mejaku berdering. Asisten pribadiku memberi kabar bahwa Dina, dengan wajah sembab dan penuh air mata, datang ke kantor. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dina masuk dengan langkah gemetar. Rambutnya masih tersisa tatanan pesta semalam, tapi sudah kusut berantakan. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Bu Arista, suaranya bergetar. Saya mohon, jangan pecat saya. Saya memang salah, tapi saya butuh pekerjaan ini. Aku menatapnya tajam, lalu berdiri dari kursiku. Dina, selama ini aku memperlakukanmu seperti karyawan biasa. Aku tidak pernah mengusirmu, bahkan saat aku tahu kau berselingkuh dengan suamiku. Tapi kau berani merampas hidupku, lalu berdiri di altar dengan penuh kebanggaan seolah aku tak berarti. Kau pikir aku akan membiarkanmu tetap bekerja di sini? Air mata Dina menetes deras. Saya mohon, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menyeringai dingin. Kau sudah membuat pilihan. Maka, inilah akibatnya. Aku mengambil selembar kertas dari laci meja. Surat pemecatan. Kau resmi kupecat mulai hari ini. Dan aku pastikan seluruh perusahaan besar di kota ini tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada satupun perusahaan yang akan mau menerima karyawan pengkhianat sepertimu. Dina terisak keras, jatuh berlutut di lantai. Tolong, Bu, saya mohon ampun. Aku menunduk, menatapnya dari atas. Aku sudah terlalu lama bersabar. Pergi sekarang, sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Dengan tubuh gemetar, Dina bangkit perlahan. Ia keluar dari ruanganku tanpa menoleh lagi. Aku menutup mata sejenak, menghirup napas panjang. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Beberapa hari setelah pesta pernikahan gagal itu, aku mulai menjalankan langkah berikutnya, menghancurkan bisnis Bima. Selama ini, Bima mendapat banyak proyek karena menggunakan namaku sebagai penopang. Semua investor percaya pada bisnisnya karena mereka mengira aku masih di belakangnya. Tapi sekarang, aku pastikan semua itu berhenti. Aku memanggil tim hukumku. Cabut semua kontrak kerja sama dengan perusahaan milik Bima, perintahku. Sebarkan surat resmi bahwa Arista Group tidak lagi mendukung maupun bekerja sama dengan dia. Dalam hitungan hari, berita itu tersebar luas. Investor panik. Beberapa menarik dana mereka. Proyek-proyek yang sedang berjalan berhenti di tengah jalan. Bima datang menemuiku dengan wajah kusut. Arista, tolong, jangan lakukan ini. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku menatapnya dingin. Jelaskan apa? Bahwa kau memilih mengkhianati istrimu demi wanita lain? Bahwa kau rela menukar segalanya dengan kebohongan? Aku sudah tidak peduli lagi, Bima. Kau sudah membuat pilihan, dan aku hanya memastikan kau menerima akibatnya. Bima mencoba memegang tanganku, tapi aku menariknya. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Hidupmu bukan urusanku. Hadapi kehancuranmu sendiri. Tidak butuh waktu lama sampai berita itu sampai ke telinga mertua. Mereka yang dulu selalu membanggakan menantu baru kini hidup dalam malu besar. Aku mendengar kabar dari seorang kerabat bahwa ibu mertua mengamuk di rumah, membanting barang-barang, menyalahkan Dina habis-habisan. Kenapa kau bohongi kami? Kami kira kau kaya. Kami kira kau bisa menyelamatkan keluarga kami dari utang. Ternyata kau hanya pegawai rendahan. Ayah mertua hanya bisa terdiam, wajahnya muram, karena utang bisnis yang dulu ditutupi oleh bantuanku kini kembali menghantui. Tanpa dukunganku, mereka jatuh bangkrut. Beberapa ban mulai menagih utang. Rumah besar mereka perlahan dijual. Mobil mewah digadai. Dari keluarga yang dulu sombong dan berkuasa, mereka berubah menjadi keluarga biasa dengan ekonomi terpuruk. Aku mendengar kabar itu dengan senyum tipis. Itulah akibat keserakahan. Itulah harga yang harus kalian bayar karena meremehkan aku. Dina kini benar-benar tak punya tempat. Setelah dipecat dariku, ia mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, tapi semua pintu tertutup. Reputasinya hancur, namanya tercatat sebagai karyawan bermasalah di banyak perusahaan. Sementara Bima sibuk menyelamatkan bisnisnya yang runtuh, tapi gagal.
Ia jatuh ke dalam lubang utang. Beberapa kali aku melihatnya datang ke bank, wajahnya kusut dan lelah. Aku tahu, malam-malam mereka kini dipenuhi pertengkaran. Bima menyesal, Dina menyalahkan keadaan. Mereka berdua saling menjatuhkan, saling menuduh. Sementara aku duduk di ruang makan rumahku yang mewah, menikmati makan malam dengan tenang. Aku bisa tidur nyenyak tanpa beban. Beberapa bulan berlalu. Hidupku semakin tenang, sementara hidup mereka semakin jatuh. Aku tidak perlu melakukan banyak hal lagi. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Dina hidup miskin, Bima hancur, mertua menanggung malu. Kadang aku sengaja lewat di depan rumah lama mereka, yang kini sudah disita bank. Aku melihat ibu mertua duduk di teras rumah kontrakan sempit, wajahnya kusam tanpa riasan. Ayah mertua terlihat tua dan lelah. Di sisi lain jalan, aku melihat Dina dan Bima berjalan kaki sambil membawa belanjaan seadanya. Wajah mereka kusut, tubuh mereka tampak lebih kurus. Aku hanya tersenyum dari balik mobilku yang mewah. Rasakan akibat dari keserakahan kalian. Aku tidak lagi marah, tidak lagi sakit hati. Yang tersisa hanyalah kepuasan. Aku berhasil membuktikan siapa diriku, dan aku berhasil membuat mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Balas dendamku sudah sempurna. Dan kini, aku siap melanjutkan hidupku. Setelah semua drama pengkhianatan, pesta gagal, dan kehancuran mantan suami serta mertuaku, aku akhirnya bisa menarik napas lega. Aku berdiri di balkon rumahku yang megah, menatap langit sore yang berwarna jingga. Udara terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Hidupku tidak lagi dipenuhi pertanyaan, kenapa aku dikhianati? Kenapa aku direndahkan? Sekarang, aku sudah punya jawabannya, karena mereka serakah, karena mereka buta oleh harta, karena mereka tidak bisa menghargai ketulusan. Dan yang lebih penting, aku sudah menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Arista, wanita pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Wanita yang tidak pernah benar-benar miskin. Wanita yang punya kendali penuh atas hidupnya. Malam itu aku menatap bayanganku di kaca. Aku kuat, bisikku, dan aku berhak bahagia. Hari-hariku kembali diisi dengan rapat, perjalanan bisnis, dan proyek-proyek besar. Arista Group berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Setelah berita skandal pernikahan gagal itu, banyak orang justru semakin menghormati diriku. Mereka tahu aku wanita yang berani, tegas, dan tidak bisa dipermainkan. Investor asing datang menawarkan kerjasama. Perusahaanku mulai merambah pasar internasional. Di ruang rapat, aku duduk dengan percaya diri, mengenakan jas putih elegan. Semua mata tertuju padaku, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku ingin Arista Group menjadi pionir dalam inovasi ini, kataku dengan tegas. Kita bukan hanya perusahaan terbesar di kota ini, tapi juga yang paling berpengaruh di negeri ini. Semua orang mengangguk. Aku bisa melihat kekaguman di mata mereka. Setiap malam, aku pulang dengan rasa puas. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi hati yang terkoyak. Yang ada hanya kebanggaan dan kebahagiaan. Namun, meski sukses di dunia bisnis, aku tahu ada ruang kosong dalam hidupku. Aku tidak menyesal meninggalkan Bima, tapi aku juga sadar aku masih seorang wanita yang berhak dicintai dengan tulus. Awalnya aku ragu untuk membuka hati lagi. Luka lama masih membekas. Tapi perlahan, waktu mengikis semua keraguan itu. Suatu hari, saat menghadiri acara gala dinner bersama para pengusaha, aku berkenalan dengan seorang pria. Namanya Adrian. Berbeda dengan kebanyakan pria di ruangan itu, ia tidak sibuk membicarakan harta atau kekuasaan. Ia lebih banyak bertanya tentang diriku, tentang apa yang membuatku bahagia. Aku sering dengar nama Arista Group, katanya dengan senyum hangat. Tapi jujur, yang membuatku tertarik bukan perusahaanmu, melainkan caramu tersenyum. Aku terkejut, lalu tertawa kecil. Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku dengan cara seperti itu. Bukan soal siapa aku, bukan soal apa yang kumiliki, tapi tentang diriku sebagai manusia. Sejak malam itu, kami mulai sering bertemu. Adrian berbeda, sederhana, tulus, dan tidak pernah mencoba mengesankan dengan hartanya.
Ia tidak peduli aku kaya atau terkenal, ia hanya ingin mengenalku lebih dalam. Meski aku sibuk dengan kebahagiaan baruku, sesekali aku masih mendengar kabar tentang Bima, Dina, dan mertuaku. Bima kini bekerja serabutan. Bisnisnya benar-benar hancur. Ia sering terlihat mengojek online untuk menyambung hidup. Dina, yang dulu bergaya mewah, kini bekerja sebagai penjaga toko kecil. Mertuaku? Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Setiap kali aku mendengar kabar itu, aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Justru ada rasa lega yang semakin besar. Inilah hukum kehidupan, pikirku. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Kadang, saat mobilku melintas di jalan kota, aku melihat mereka dari balik kaca mobilku. Bima duduk di pinggir jalan, menunggu penumpang. Dina berjalan sambil membawa kantong belanja plastik. Ibu mertua menggerutu, wajahnya penuh kerutan dan kepahitan. Aku hanya tersenyum. Tidak ada dendam lagi. Yang tersisa hanyalah kepuasan melihat Karma bekerja. Bersama Adrian, aku mulai belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia sering mengajakku melakukan hal-hal sederhana, berjalan-jalan di taman, makan malam di warung kecil, atau menonton film di rumah. Aku tidak butuh restoran bintang 5, katanya suatu malam sambil menatapku. Selama ada kamu, dimanapun rasanya istimewa. Aku terdiam. Hatiku hangat. Begitu berbeda dengan Bima, yang dulu hanya peduli pada status dan harta. Perlahan aku mulai jatuh cinta. Cinta yang baru, cinta yang tulus. Beberapa tahun kemudian, Adrian melamarku. Hari itu, ia berlutut di taman penuh bunga yang indah. Arista, aku tidak punya harta sebanyakmu, tapi aku punya hati yang hanya untukmu. Maukah kau menikah denganku? Air mataku menetes. Aku mengangguk dengan senyum bahagia. Ya, Adrian, aku mau. Pernikahan kami digelar dengan mewah, tapi penuh kehangatan. Bukan sekadar pesta pamer, melainkan pesta cinta. Semua orang yang benar-benar tulus mencintaiku hadir. Dan ya, aku sengaja mengundang Bima, Dina, dan mertuaku. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hidup berbalik. Hari itu, aku berdiri anggun dengan gaun putih indah. Adrian menggenggam tanganku dengan erat. Kami tersenyum bahagia. Di antara para tamu, aku melihat Bima berdiri terpaku. Dina menunduk, malu. Mertua hanya bisa menangis lirih. Mereka akhirnya menyadari, yang mereka remehkan dulu, kini berdiri paling tinggi. Yang mereka buang, kini hidup bahagia. Aku tidak berkata apa-apa kepada mereka. Aku hanya tersenyum. Itu sudah cukup untuk menyampaikan semuanya. Kini aku menjalani hidup baru bersama Adrian. Kami sering bepergian keliling dunia, menikmati waktu bersama. Tapi yang lebih penting, aku merasa dicintai apa adanya. Aku belajar satu hal dari semua yang terjadi. Uang dan status memang penting, tapi ketulusan jauh lebih berharga. Aku bahagia bukan karena aku kaya, tapi karena aku akhirnya menemukan cinta yang sejati. Di balkon rumahku yang menghadap laut, aku berdiri bersama Adrian. Aku dulu takut tidak akan pernah bahagia lagi, kataku pelan. Adrian merangkul bahuku. Sekarang kau sudah buktikan bahwa kau layak mendapat kebahagiaan. Dan aku akan pastikan kau tidak pernah kehilangan itu lagi. Aku tersenyum, menatap matahari terbenam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa lengkap. Dan aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan baru yang bahagia. Hari itu, aku duduk di depan cermin besar di ruang rias rumahku. Para pria sibuk menata rambutku, menyapukan kuas ke wajahku, dan memakaikan gaun putih elegan yang dipesan khusus dari desainer internasional. Tapi berbeda dengan pernikahan-pernikahan mewah yang biasanya penuh pamer kemewahan, kali ini aku ingin segalanya berlandaskan cinta dan kehangatan. Tidak hanya pesta megah untuk mata orang-orang, tetapi juga perayaan cinta tulus antara aku dan Adrian. Dekorasi di ballroom hotel bintang 5 itu dipenuhi bunga mawar putih dan merah muda. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan aroma wangi melati memenuhi udara. Setiap detail kurancang dengan penuh cinta, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kaya, melainkan untuk menciptakan suasana hangat dan membahagiakan bagi semua tamu. Aku tersenyum di depan cermin.
Hari ini, aku benar-benar siap, bisikku. Adrian bukanlah pria sempurna di mata orang-orang yang gila status, tapi di mataku, ia lebih dari cukup. Ia bukan pewaris konglomerat, bukan pula bos perusahaan besar. Ia seorang arsitek yang mencintai pekerjaannya dengan tulus, bekerja dengan hati, dan hidup dengan penuh integritas. Yang membuatku jatuh cinta bukanlah jabatannya, melainkan bagaimana ia memperlakukanku. Ia selalu mendengar ceritaku, mendukung mimpiku, dan mencintaiku apa adanya, dengan segala luka dan kekuatanku. Aku ingat kata-katanya saat melamarku. Aku tidak punya kerajaan bisnis seperti kamu, tapi aku punya hati yang hanya untukmu. Selama aku hidup, aku ingin kau merasa dicintai setiap hari. Itulah alasan aku berani membuka hati lagi. Para tamu mulai berdatangan. Ada keluarga, sahabat, kolega bisnis, hingga tokoh-tokoh penting kota. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka, memasuki ballroom megah yang berkilauan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan penuh kekaguman. Gaun pengantinnya indah sekali. Dekorasinya elegan, benar-benar kelas Arista Group. Tapi lihat wajahnya, begitu bahagia, benar-benar berbeda dari dulu. Aku hanya tersenyum. Bagiku, yang terpenting bukan pujian mereka, tapi kenyataan bahwa hari ini aku benar-benar bahagia. Musik mulai berubah. Saat itu aku tahu, waktunya telah tiba. Aku melangkah pelan menyusuri karpet merah, ditemani ayahku yang dengan bangga menggandeng tanganku. Semua mata tertuju padaku. Kamera berkilatan. Tapi aku hanya melihat satu sosok di ujung altar, Adrian, pria yang menungguku dengan tatapan penuh cinta. Langkahku mantap. Tidak ada rasa takut. Tidak ada keraguan. Hanya ada keyakinan bahwa aku menuju kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Ketika akhirnya aku sampai di hadapannya, Adrian tersenyum lembut. Kau cantik sekali, bisiknya. Aku hampir menitikkan air mata. Dan kau membuatku merasa sempurna. Pendeta mulai memimpin upacara. Suasana hening. Semua tamu menyaksikan dengan khidmat. Adrian menggenggam tanganku erat-erat. Arista, aku berjanji akan mencintaimu bukan karena siapa kamu di mata dunia, tapi karena siapa kamu di hatiku. Aku akan menjaga senyummu, mendukung langkahmu, dan menemanimu hingga akhir. Air mataku mengalir. Aku balas berkata, Adrian, aku pernah dikhianati, pernah diremehkan, tapi kau datang dan menunjukkan padaku arti cinta sejati. Aku berjanji akan mencintaimu dengan sepenuh hati, bukan karena apa yang kau miliki, tapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya. Semua orang terharu. Tepuk tangan menggema. Lalu, pendeta berkata, dengan ini, aku nyatakan kalian sah sebagai suami dan istri. Adrian mendekat, mencium keningku dengan penuh kelembutan. Suara riuh tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Setelah upacara, pesta resepsi dimulai. Musik riang, tamu-tamu bercengkerama, pelayan membawa hidangan lezat. Aku berjalan berkeliling bersama Adrian, menyapa para tamu. Dan di satu sudut, aku melihat mereka, Bima, Dina, dan mertuaku. Mereka datang dengan pakaian sederhana, jauh berbeda dari dulu. Wajah mereka tampak murung, penuh rasa malu dan penyesalan. Aku sengaja memang mengundang mereka. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan bagaimana hidup berputar. Bima menunduk ketika mataku menatapnya. Dina meremas tangannya gelisah. Ibu mertua menitikkan air mata. Bima mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang. Aku tidak menambahkan apa-apa. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan. Senyumanku sudah cukup memberi mereka pelajaran. Aku telah menang, dan aku tidak perlu mengucapkan satu kata pun untuk membuktikannya. Adrian menggenggam tanganku lebih erat, seakan ingin mengatakan, kau sudah menangis cukup lama. Kini, biar aku yang membuatmu tersenyum. Malam itu, pesta berlangsung meriah. Para tamu menari, musik mengalun, dan tawa memenuhi ruangan. Aku menari bersama Adrian di tengah ballroom, dikelilingi orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Tidak ada rasa benci lagi di hatiku. Tidak ada dendam. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan murni. Aku menatap Adrian. Terima kasih sudah datang ke hidupku.
Ia tersenyum. Dan terima kasih karena telah membiarkanku mencintaimu. Ketika malam semakin larut, aku berdiri di balkon ballroom, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Adrian berdiri di sampingku, merangkul bahuku. Arista, katanya pelan, hari ini hanyalah awal. Aku ingin menua bersamamu. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa senyummu. Aku menatapnya, air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku juga. Kau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Di dalam ruangan, tamu-tamu masih menari dan tertawa. Tapi bagiku, dunia hanya berisi aku dan Adrian. Hari ini, aku akhirnya bisa berkata dengan lantang, aku bahagia. Benar-benar bahagia. Dan inilah penutup kisahku, bukan kisah pengkhianatan, bukan kisah dendam, melainkan kisah cinta sejati yang akhirnya kutemukan setelah badai panjang. Malam itu, setelah pesta pernikahanku bersama Adrian selesai, aku berdiri di balkon kamar hotel, menatap langit malam yang penuh bintang. Gaun pengantinku masih melekat di tubuhku, tapi aku sudah melepaskan mahkota kecil yang sejak tadi terasa berat di kepala. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang dingin namun menenangkan. Dalam hati, aku berkata, akhirnya, aku sampai juga di sini. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang kulalui. Bagaimana aku pernah dicintai, lalu dikhianati. Bagaimana aku pernah dianggap remeh, direndahkan, bahkan dihinakan. Bagaimana aku harus menahan sakit melihat suamiku sendiri berjalan menuju pelaminan dengan wanita lain, sementara mertuaku mengusirku seakan aku tak berarti. Namun, justru di titik terendah itulah aku menemukan diriku yang sebenarnya, seorang wanita kuat, seorang pemimpin, seorang manusia yang tidak pernah bisa dihancurkan hanya karena pengkhianatan. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri bahwa mereka yang meremehkanku akan merasakan akibatnya. Dan aku menepati janji itu. Hari pernikahan mereka bukanlah awal kebahagiaan seperti yang mereka bayangkan, melainkan akhir dari semua kebohongan mereka. Mereka dipermalukan di depan banyak orang, rahasia mereka terbongkar, dan kehidupan yang mereka impikan runtuh seketika. Aku tidak menyesal telah melakukan itu. Karena dari sana, mereka belajar arti keserakahan, arti penghinaan, dan arti karma. Namun, aku juga sadar bahwa hidup bukan hanya tentang membalas dendam. Setelah aku melihat mereka jatuh, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan ketika aku sendiri bisa bangkit dan tersenyum tanpa lagi menyimpan luka. Beberapa kali aku masih mendengar kabar tentang mereka, mantan suamiku, pelakor yang pernah jadi karyawanku, dan mertuaku. Hidup mereka kini jauh berbeda. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Aku pernah melihat mereka tanpa sengaja di pasar, berpakaian lusuh, membawa belanjaan dengan wajah penuh lelah. Saat itu, aku hanya bisa tersenyum. Bukan karena puas melihat penderitaan mereka, melainkan karena aku akhirnya bisa melihat betapa hidup memang selalu adil. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Dan aku memilih melangkah maju. Aku tidak lagi ingin menoleh ke belakang, kecuali untuk mengingat betapa kuatnya aku melewati badai itu. Lalu hadir Adrian, pria yang tidak pernah menanyakan berapa besar hartaku, siapa keluargaku, atau seberapa luas kekuasaanku. Ia hanya ingin tahu, apakah aku bahagia bersamanya. Dari matanya, aku tahu ia mencintaiku tanpa syarat. Dari sentuhannya, aku tahu ia tidak akan pernah melepaskanku. Dari sikapnya, aku tahu ia adalah rumah yang selalu kucari. Dan malam ini, setelah aku resmi menjadi istrinya, aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Semua luka lama sembuh, semua dendam pudar, digantikan cinta yang hangat. Jika suatu hari nanti aku merasa lemah, aku ingin mengingat malam ini. Malam ketika aku berdiri di balkon, mengenakan gaun pengantin putih, dengan hati yang penuh syukur. Aku ingin mengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Aku pernah dihina, tapi aku membuktikan diriku. Aku pernah dikhianati, tapi aku akhirnya dicintai dengan tulus. Hidup tidak pernah mudah, tapi selalu punya cara untuk membuat kita menemukan kebahagiaan, asal kita berani bertahan dan tidak menyerah. Aku menoleh, melihat Adrian tertidur pulas di sofa, masih mengenakan jas pengantin.
Senyumnya begitu tenang, seakan ia yakin bahwa aku adalah miliknya untuk selamanya. Aku berjalan pelan mendekatinya, menyelimuti tubuhnya, lalu mengecup keningnya dengan lembut. "Terima kasih sudah mencintaiku," bisikku pelan. Lalu aku kembali menatap langit. Bintang-bintang berkelip, seolah ikut merayakan kebahagiaanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari dendam, bebas dari semua luka. Dan di sanalah aku sadar, aku akhirnya menemukan arti sesungguhnya dari kebahagiaan. Senyumku mengembang. Inilah hidupku sekarang. Inilah aku yang baru. Dan aku bahagia.